Si Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang studi kasus operasi keuangan non-bank pada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Next, anggota kami yang pertama ada Hardianti, saya sendiri Fasya Zahira, dan Rifka Lazola. Yang pertama masuk ke bab 1, pendahuluan. Yang pertama itu ada latar belakang. Jadi PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia itu adalah bagian dari Manulife Financial Corporation yang berasal dari Kanada yang telah berdiri dari lebih dari 155 tahun dan hadir di Indonesia pada tahun 1985. PT Manulife ini memiliki 2 juta nasabah dan jaringan luas yang mencakup 12.500 karyawan dan 50 kantor pemasaran. Manulife Indonesia menjadi salah satu perusahaan asuransi yang terkemuka dan juga perusahaan yang menyediakan layanan keuangan non-bank seperti asuransi jiwa, kecelakaan, kesehatan, investasi, dan program pensiun. Kemudian operasinya berperan penting dalam stabilitas keuangan masyarakat melalui pengelolaan premi, klaim, dan dana investasi. Dan tujuan laporan ini yaitu untuk menganalisis operasi keuangan non-bank Manulife untuk memahami mekanisme, tantangan, dan juga kontribusinya dalam sektor keuangan Indonesia. Next. Lalu untuk bab 2 yaitu landasan teori. Definisi dari lembaga keuangan non-bank di sini yaitu lembaga keuangan non-bank adalah institusi yang berperan penting dalam mendukung sistem keuangan nasional, terutama di luar mekanisme perbankan. Lembaga keuangan non-bank tidak menerima simpanan seperti bank, tetapi tetap legal dan diawasi oleh otoritas resmi, serta memiliki izin untuk mengelola dana masyarakat melalui berbagai layanan keuangan. Menurut SK Menteri Keuangan Nomor 38 tahun 1972, lembaga keuangan non-bank dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendukung kegiatan ekonomi produktif, khususnya investasi dan pembangunan. Lalu ada konsep asuransi jiwa di Indonesia. Nah, asuransi jiwa di Indonesia ini yaitu perjanjian antara pemegang polis dan perusahaan asuransi, di mana tertanggung membayar premi secara berkala dan perusahaan akan memberikan uang pertanggungan kepada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia selama masa polis berlaku. Asuransi jiwa memiliki 4 unsur utama, yaitu pengalihan risiko, pembayaran premi, kewajiban penanggung, dan polis tertulis. Lalu ada jenis-jenis asuransi jiwa, yaitu ada term life, di sini perlindungan selama jangka waktu tertentu. Lalu ada whole life, perlindungan seumur hidup hingga usia tertentu. Lalu ada endowment, yaitu memberikan manfaat saat meninggal atau saat polis jatuh tempo. Yang terakhir yaitu unit link, yaitu gabungan perlindungan jiwa dan investasi. Eh, Selanjutnya ada peran dan manfaat asuransi. Untuk perannya yaitu asuransi berperan penting sebagai alat perlindungan finansial dengan cara mengalihkan risiko kerugian akibat kejadian tak terduga seperti kecelakaan, sakit, atau kematian kepada perusahaan asuransi melalui pembayaran premi. Selain melindungi kondisi keuangan individu dan keluarga, asuransi juga mendorong kebiasaan disiplin dalam perencanaan keuangan jangka panjang seperti dana pensiun dan pendidikan. Lalu untuk manfaat asuransi yaitu memberikan rasa aman dan ketenangan karena adanya perlindungan finansial, lalu mendistribusikan biaya dan manfaat secara adil sesuai risiko, memberikan kepastian atas kerugian tak terduga, berfungsi sebagai sarana menabung dan investasi, menjadi instrumen pengalihan dan penyebaran risiko, mendukung keberlangsungan usaha dengan melindungi dari risiko finansial jangka panjang, serta dapat dijadikan jaminan kredit pada kondisi tertentu.
Selanjutnya bab 3 studi kasus dan permasalahan. Di sini saya akan menjelaskan tabel kinerja finansial dan operasional Manulife Indonesia selama 3 tahun terakhir. Itu dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, total premi bruto yang berhasil dikumpulkan adalah sebesar sebesar 10,5 triliun dan dana kelolaan atau EUM tercatat sebesar 32 triliun. Kemudian di tahun 2022 terjadi pertumbuhan premi sebesar 6,7%, sehingga total premi naik menjadi 11, triliun dan dana kelolaan juga meningkat menjadi 35,4 triliun. Lalu pada tahun 2023, premi bruto kembali tumbuh sebesar 8,5%, mencapai angka 12,1 triliun dan EUM juga naik menjadi 38,9 triliun. Nah, dari data ini menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten baik dari sisi pemasukan premi maupun dana kelolaan. Ini mencerminkan efektivitas strategi bisnis serta kepercayaan nasabah yang meningkat terhadap Manulife Indonesia. Lalu selanjutnya itu latar belakang dari kasus ini. Manulife Indonesia merupakan bagian dari perusahaan global yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1985. Dalam beberapa tahun terakhir itu industri asuransi menghadapi tantangan besar, mulai dari rendahnya literasi keuangan, dampak pandemi COVID-19, hingga persaingan dari pemain digital dan regulasi yang ketat. Oleh karena itu, Manulife merancang strategi digitalisasi untuk mempertahankan pertumbuhan bisnis dan meningkatkan kepuasan nasabah. Yang pertama itu ada strategi utama. Ada 4 strategi utama yang diterapkan oleh Manulife. Yang pertama itu transformasi digital dengan meluncurkan aplikasi Miacon, layanan klaim digital, dan sistem underwriting otomatis. Lalu yang kedua, pendekatan customer centric dengan pelatihan agent dan konsultasi keuangan berbasis digital. Lalu yang ketiga, menjalin kemitraan strategis dengan platform digital dan vintage. Dan keempat, melakukan edukasi publik melalui webinar dan kampanye literasi finansial. Untuk hasil implementasinya, strategi ini menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Pengguna aplikasi Melcor meningkat 70% dalam 2 tahun. Klaim digital mencapai 65% dari total klaim, dan chatbot Manulife telah melayani lebih dari 1 juta interaksi dengan tingkat penyelesaian otomatis sebesar 85%. Dari sisi keuangan, premi bruto Manulife mencapai 12,1 triliun rupiah pada tahun 2023 dengan pertumbuhan dari tahun ke tahun. Dan aset kelolaan mencapai hampir 39 triliun rupiah. eh Lalu ada tantangan strategisnya. Di balik keberhasilan itu semua, Manulife juga masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kompleksitas integrasi sistem lama atau legacy system. Rendahnya literasi digital di kalangan lansia dan daerah terpencil, serta tekanan dari insurtech seperti Kuala dan LifePal yang menawarkan layanan yang lebih ringan dan murah. Next. Lanjut ke bab 4 yaitu analisis solusi. Yang pertama itu ada evaluasi strategi yang telah dijalankan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife. Jadi strategi digitalisasi PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia menunjukkan hasil yang positif, seperti adanya peningkatan pada penggunaan aplikasi My Account sebesar 70% dan efisiensi layanan melalui chatbot dan e-claim dengan penyelesaian otomatis 85%. Dan juga pendekatan customer centric serta pelatihan agent digital meningkatkan loyalitas nasabah. Hal ini dibuktikan dengan adanya kenaikan NPS dari 47 ke 64 dan persistensi polis dari 76% ke 83%. Kemudian kemitraan dengan platform digital juga memperluas jangkauan pasar, namun tantangannya tetap ada seperti integrasi teknologi yang kompleks
akibat adanya sistem warisan, kesenjangan literasi digital, dan juga persaingan dari insurtech berbasis AI. Selanjutnya ada solusi dan rekomendasi. Untuk menghadapi tantangan digitalisasi, Manulife Indonesia itu disarankan untuk memodernisasi infrastruktur teknologi informasi dengan migrasi ke sistem berbasis cloud, dengan meningkatkan literasi digital nasabah melalui edukasi multikanal dan juga memperluas kolaborasi dengan insurtech dan fintech. Selain itu, penting untuk mengembangkan produk asuransi yang fleksibel dan juga terjangkau. Dan harus memperkuat transformasi budaya organisasi melalui pelatihan SDM serta pengoptimalan big data dan analitik untuk meningkatkan layanan dan juga pemasaran yang lebih personal. Oke, selanjutnya yaitu ada beberapa kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya yaitu PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia menghadapi tantangan industri dengan menerapkan strategi digitalisasi menyeluruh, mencakup pada layanan nasabahnya, proses internal, dan distribusi produk. Meskipun membawa dampak positif, strategi ini juga bisa menghadapi tantangan seperti literasi digital, infrastruktur teknologi, dan adaptasi budaya kerja. Digitalisasi ini menjadi langkah penting untuk menjaga daya saing dan keberlanjutan bisnis di era digital sekarang. Selanjutnya untuk sarannya yaitu PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia disarankan untuk mempercepat modernisasi teknologi dengan beralih ke platform digital berbasis cloud dan juga meningkatkan literasi digital nasabah serta memperkuat keamanan data. Kolaborasi dengan perusahaan teknologi untuk mendukung inovasi. Selain itu, pengembangan produk asuransi mikro dan ekosistem digital terpadu dapat memperluas pasar dan meningkatkan loyalitas nasabah. Strategi ini diharapkan akan memberi nilai tambah jangka panjang bagi perusahaan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.